Ada pepatah sederhana yang sering kita ucapkan, sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Kita biasanya cenderung memaknai hal ini dengan orientasi ke kebendaan saja, orientasi ke duniawian saja, yaitu sesen demi sesen lama-lama akan menjadi sepundi, serupiah demi serupiah lama-lama menjadi jutaan rupiah. Nah, ini tidak salah, namun akan lebih besar lagi maknanya apabila kita memaknainya bukan hanya bersifat kebendaan dunia saja, akan tetapi kepada ukhrawi, kepada akhirat. Apa itu? Kebaikan-kebaikan kecil yang kita buatkan, maka ini akan melahirkan kebesaran jiwa di dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Alhamdulillah, setelah kita muji Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hari ini, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada guru-guru kita, dan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada diri kita. Semoga kebaikan itu senantiasa kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulai dari alam dunia ini, di alam kubur, dan di alam akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau senantiasa merahmati kita, dan nanti di yaumul ba'ats, di yaumul hisab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi menjumpai kita dan beri pertolongan kepada kita, kepada keluarga kita, dan kepada orang-orang yang kita sayangi. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, Al-Fakir ingin sedikit menjelaskan tentang yaumul akhir. Ada pepatah sederhana yang sering kita ucapkan, sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Kita biasanya cenderung memaknai hal ini dengan orientasi ke kebendaan saja, orientasi ke duniawian saja, yaitu sering kita jumpai orang maknanya bahwasanya sedikit demi sedikit kita kumpulkan uang, lama-lama akan menjadi bukit. Sesen demi sesen lama-lama akan menjadi sepundi, serupiah demi serupiah lama-lama menjadi jutaan rupiah. Ini tidak salah, dan inilah yang dikehendaki, bahwasanya kita dipinta untuk berhemat, untuk gemar menabung. Apabila sedikit demi sedikit hal yang tidak mungkin kita sangka menjadi banyak, namun dengan kontinu, dengan istiqomah, sedikit demi sedikit dia akan menjadi bukit, akan menjadi banyak. Namun akan lebih besar lagi maknanya apabila kita memaknainya bukan hanya bersifat kebendaan dunia saja, akan tetapi kepada ukhrawi, kepada akhirat. Apa itu? Yani apabila kita maknai di dalamnya kebaikan-kebaikan kecil yang kita buatkan, maka ini akan melahirkan kebesaran jiwa di dalam hati kita. Dan orang memandang kebaikan kecil yang kita buat, tetapi secara kontinu, secara berkesinambungan, ini membuat nama kita besar di hadapan sesama manusia dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih bagus lagi maknanya apabila kita sanggup mengerjakan kebaikan-kebaikan kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apabila kita istiqomah dalam perbuatan kebaikan itu, walaupun sebesar biji zarah, walaupun hanya bersedekah sebiji kurma, sebiji tamar atau seteguk air, maka ini akan melahirkan kebesaran jiwa di dalam hati kita. Oleh karena itu, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita gemar melakukan kebaikan-kebaikan kecil tetapi secara kontinu, maka sadar atau tidak sadar kebaikan besar akan ringan untuk kita kerjakan. Akan tetapi hal yang sangat mustahil apabila kita ingin melakukan hal kebaikan yang besar, tapi kita kebaikan-kebaikan kecil tidak atau jarang kita lakukan, atau kita tidak memulainya dengan kebaikan-kebaikan kecil. Amalan-amalan kecil kita lakukan sejak awal, sejak dini, maka amalan-amalan besar akan menyusul di kemudian hari. Saudara pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermuara kepada kebaikan ini, maka akhirnya adalah kita akan mendapatkan kebaikan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir nanti. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apabila kita senantiasa berbuat kebaikan meskipun sebesar biji zarah, dan ini menandakan bahwasanya kita meyakini akan adanya hari pembalasan. Karena perbuatan baik yang kita kerjakan tidak hanya bermuara di dunia saja, tapi akan mempermudahkan kita di hari esok, akan mendapat kenikmatan di hari akhir, dan akan mendapat kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan sangat mustahil kita jarang berbuat baik dan di hari kiamat nanti, di yaumul akhir nanti, kita akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat mustahil. Oleh karena itu, untuk menandakan kita betul-betul meyakini akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari pembalasan, maka kita akan senantiasa berbuat kebaikan dan menghindari yang namanya berbuat keburukan. Karena kita yakin akan ada hari pembalasan. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan hari akhir ini kita melewati beberapa fase, beberapa periode. Yaitu pertama namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yang kedua adalah Yaumul Hasyr, telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada namanya hari kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yang ketiga adalah kita diberikan buku catatan perjalanan kehidupan kita semasa kita hidup di dunia ini, atau catatan amal kebaikan maupun amal keburukan. Yang keempat adalah Yaumul Hisab, Yaumul Mizan. Kemudian yang kelima adalah jembatan Sirat, kita digiring untuk menuju jembatan Sirat. Kemudian yang keenam adalah kita mendapat balasan dari apa yang kita kerjakan, yang disebut dengan Yaumul Jaza. Kemudian yang ketujuh adalah perbuatan baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Dan yang kedelapan, perbuatan buruk akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat siksaannya. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada periode pertama, yaitu Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-6, Bismillahirrahmanirrahim, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengkabarkan, Allah memberitahukan apa-apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian Allah menghisap semua perbuatan mereka itu, dan sebagian mereka ada yang lupa dengan perbuatan itu. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan atas segala apa-apa yang telah mereka kerjakan. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya hari kiamat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, memberi kabar kepada kita tentang apa-apa yang telah kita kerjakan semasa hidup di dunia yang sementara ini. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala hisab. Apa yang kita buat itu, apa yang kita kerjakan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai, dihitung. Kemudian ada sebagian mereka yang lupa dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dan ini biasa. Kita saja di dunia kadang-kadang lupa dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Kalau kebaikan yang kita lakukan kita lupa, alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang kebalikannya. Ada orang berhutang, lupa pula dengan hutangnya. Ini masalahnya. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang lupa dengan amal kebaikan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha menyaksikan apa yang mereka kerjakan. Jadi maupun mereka lupa atau tidak, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian, memberikan bukti-bukti apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak merugikan manusia sedikit. Oleh karena itu, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meyakini akan adanya hari akhir, maka marilah kita senantiasa berbuat kebaikan. Kebaikan-kebaikan kecil yang kita buat, kita kumpulkan, maka ini akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengurangi kebaikan yang kita buat apabila kita tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Hilangkan, bebaskan hati kita daripada berjasa setelah berbuat kebaikan. Sekali lagi, jangan merasa berjasa setelah kita berbuat kebaikan. Bagi kita yang yakin akan adanya hari akhir, maka kebaikan yang kita tanam hari ini akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kebaikan-kebaikan yang kita rasakan hari ini merupakan buah daripada kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di masa-masa lalu? Mungkin hari ini kita dimuliakan, hari ini kita dihormati, hari ini kita disanjung. Ini berkat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu, jangan bosan untuk melakukan kebaikan. Mari
kita berbuat kebaikan hari demi hari, setiap saat, setiap waktu, sungguhnya manusia yang baik di sisi Allah, di sisi Rasulullah adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Yuk sama-sama kita menabur kebaikan, menyemai kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan ini akan diikuti oleh generasi setelah kita, dan nama kita akan disebut-sebut oleh mereka dan diingat-ingat oleh mereka. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.